kita kenalkan sheet yang akan kita kerjakan. Pertama ada sheet neraca saldo awal, kemudian ada sheet berisi transaksi, kemudian ada sheet berisi daftar akun, kemudian jurnal, kemudian ada neraca saldo. Ini ada dua metode, bisa menggunakan sum if maupun menggunakan pivot table. Kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau di sini laporan perubahan modal, kemudian ada laporan posisi keuangan atau neraca. Pertama, kita sudah ada neraca saldo awal dan juga sudah ada transaksi. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyusun daftar akun. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menggabungkan ini, kode dan nama akun. Kita gunakan rumus ini. Indeks 1 titik koma. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita copy ke bawah. Setelah ini kita tinggal membuat jurnal. Cara membuat jurnal cukup sederhana. Tapi pertama-tama kita harus menyiapkan data validasi sehingga kita bisa lebih mudah membuat jurnalnya. Pertama kita blok semua dari titik ini ke bawah dengan Ctrl Shift arah bawah. Nah, kemudian kita masuk ke data, kemudian data validation, kemudian kita pilih list, kemudian pada source kita pilih COA kita tadi. Nah, kita pilih semua, kita pilih sampai yang bawah, karena apabila nanti ada penambahan akun bisa enak. Jadi kita pilih juga yang kosong ini, kemudian enter, kemudian oke. Nah, setelah kita lakukan data validation, kita bisa gampang buat jurnal. Nah, karena kita bisa memilih langsung dari sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat jurnal seperti biasa. Nah, apabila kita mau menambahkan akun, kita tinggal seperti ini. Nah, misalkan di sini dibutuhkan utang jangka panjang, berarti kita tinggal menambahkan saja, tinggal menyisipkan saja. Tinggal ke home, kemudian insert. Nah, sudah ada, tinggal kita tambahkan lagi 21302 utang jangka panjang. Nah, sudah ada. Coba kita cek di jurnal. Nah, sudah keluar ini utang jangka panjang seperti itu. Jadi kita tinggal membuat jurnal sampai selesai, lanjut ke membuat neraca saldo. Pertama kita di sini akan menyusun neraca saldo dengan fungsi sum if. Untuk membuat neraca saldo sum if, kita memerlukan chart of account dan juga jurnal yang sudah kita buat berdasarkan transaksi ini. Kemudian langkah pertama adalah kita akan mengisi kode dan nama akun yang ada di neraca saldo ini. Caranya adalah sama dengan kemudian ke sheet chart of account dan kita klik bagian kode dan nama akun bagian kas. Kemudian kita tarik aja ke bawah untuk memunculkan semua nama akunnya. Selanjutnya, untuk mengisi neraca percobaan bagian debit, kita pakai fungsi sum if. Untuk range, kita ke sheet jurnal, kemudian kita pilih bagian kode dan nama akun, jadi kita blok aja tabel D. Kemudian, untuk kriterianya, kita pakai kode dan nama akun yang ada di neraca saldo. Untuk sum range-nya, kita ke jurnal bagian debit, karena kita mau ngisi bagian debit tadi. Seperti ini. Kita tarik aja ke bawah. Dan untuk bagian kredit, sama seperti tadi. Range-nya di sheet jurnal, bagian kode dan nama akun. Kemudian kriterianya pakai kode dan nama akun yang ada di neraca saldo. Dan untuk sum range-nya di sheet jurnal bagian kredit. Dan kita tarik aja ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya adalah membuat neraca saldo menggunakan pivot table. Cara ini relatif lebih mudah daripada menggunakan sum if, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke menu insert. Kemudian kita pilih pivot table. Ada di sebelah kiri ini.
Setelah itu, pada bagian table/range, kita pilih jurnal kita. Jadi kita blok semua ini. Pastikan judul jurnal ikut terblok, yaitu tanggal, bukti transaksi, kode nama akun ini harus ikut terblok. Nah, kemudian pada ini, yang choose where you want the pivot table, itu kita pilih new worksheet. Atau kalau kita sudah menyiapkan sheet terlebih dahulu, kita bisa milih exiting worksheet. Namun dalam hal ini kita memilih new worksheet. Kemudian kita tekan OK. Nah, kita akan diarahkan ke sheet baru, yaitu sheet 1 ini. Bisa kita rename biar lebih mudah. Kemudian kita harus memilih 3 item pada pivot table fields ini. Pertama, kode dan nama akun, kemudian debit, kemudian kredit. Pastikan susunannya seperti yang ada di bawah ini. Jadi di rows ini adalah kode dan nama akun. Kemudian di values adalah sum of debit, kemudian sum of credit. Sum of debit harus ada di atas. Kalau misal sum of credit ada di atas, maka di tabelnya ini akan kebalik seperti ini. Jadi pastikan sum of debit di atas. Nah, setelah itu selesai, kita tinggal membuat saldonya saja. Pertama, agar lebih mudah kita jadikan rupiah dulu. Nah, kemudian kita coba buat saldo. Nah, kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung B4 kurang C4 lebih dari 0 titik koma B4 kurang C4 titik koma 0 tutup kurung. Untuk bagian kanan kita juga memakai rumus if sebagai berikut, sama dengan if buka kurung C4 kurangi B4 lebih dari 0 titik koma C4 kurangi B4 titik koma 0 tutup kurung. Nah, kita tinggal mengcopy rumus ini ke bawah. Kita bisa dengan menggesernya seperti ini, atau kita juga bisa tinggal membloknya seperti ini. Kemudian kita pencet Ctrl D. Nah, sekarang tinggal kita atur lebar kolomnya biar bagus. Nah, setelah seperti ini kita tinggal menghitung jumlahnya memakai sum. Agar lebih cepat, kita juga bisa tinggal memakai Alt sama dengan seperti ini. Nah, langsung terpilih semua. Nah, seperti yang kalian lihat, saldo debit dan kreditnya sudah sama. Berarti ini dapat disimpulkan benar. Oke, berikut cara membuat neraca saldo menggunakan pivot table. Selanjutnya, kita akan membuat laporan laba rugi. Untuk mencari saldo tiap-tiap akun yang ada pada laporan laba rugi, kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP dengan mengambil data yang ada pada neraca saldo pivot. Untuk lookup value, kita klik akun penjualan. Untuk tabel array, kita klik sheet neraca saldo pivot. Lalu kita blok cell. Untuk index number, kita input angka 5. Karena saldo normal penjualan ada pada sisi kredit dan ada pada kolom kelima. Untuk range lookup, kita pilih false. Lalu enter. Untuk retur penjualan, rumusnya hampir sama. Bedanya ada pada indeks number. Kita input angka 4 karena saldo normal retur penjualan ada pada sisi debit dan ada pada kolom keempat. Lalu kita mencari saldo harga pokok penjualan. Lalu kita kurangkan penjualan bersih dengan HPP. Nah, selanjutnya kita mencari saldo beban.
kita dapat drag ke bawah untuk mencari saldo beban-beban lainnya. Lalu kita jumlahkan. Untuk mencari laba bersih, kita dapat mengurangkan laba kotor dengan total beban. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Di sini ada laba ciptaan awal, saldonya berasal dari saldo awal yang terdapat di jurnal. Lalu ditambah laba rugi, saldonya berasal dari laporan laba rugi yang telah dibuat sebelumnya. Laba ciptaan akhir penjumlahan dari laba ciptaan awal dan laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini ada aktiva lancar. Lookup value-nya merupakan nama akun yang ada di sel A10. Lalu tabel array-nya diambil dari neraca saldo default. Kita blok. Untuk column index number-nya kita buat 4, karena saldo normalnya debit yang berada di kolom keempat. Lalu kita tarik ke bawah. Total aktiva lancar. Selanjutnya untuk aktiva tetap kita juga menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya nama akun. Tabel array-nya dari neraca saldo default. Kalau index number-nya 4. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk akumulasi penyusutan, karena dia aku kontra, maka dia diberi tanda negatif. Menggunakan rumus VLOOKUP. Kolom index number-nya 5 karena dia saldo normalnya kredit yang berada di kolom ke-5. Kita tarik ke bawah. Total aktivanya total aktiva lancar tambah total aktiva tetap. Nah, untuk liabilitasnya juga sama, menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya nama akun, tabel array-nya neraca saldo pivot, kolom index number-nya 5 karena dia saldo normalnya kredit yang berada di kolom ke-5. Kita tarik ke bawah. Begitu juga dengan ekuitas. Menggunakan rumus VLOOKUP. Kalau index number-nya 5 karena dia kredit. Kita tarik ke bawah. Untuk laba ciptaannya, dia berasal dari laporan perubahan ekuitas yang telah dibuat sebelumnya. Total liabilitas dan ekuitas. Sehingga kita akan melihat total aktiva balance dengan total liabilitas dan ekuitas.